Naik bus paling malam dari Jakarta menuju ke Malang, Jawa Timur. Ini bisa menjadi opsi buat kalian yang masih ada kegiatan selepas maghrib di Jakarta dan hendak pulang ke Surabaya maupun Malang. Oke, perjalananku kali ini aku mulai dari wilayah Jakarta Pusat menuju ke Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Pada malam hari ini aku berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Saat ini jam menunjukkan pukul jam 8.15. Hari ini aku mau pulang ke Blitar, tapi via Malang, naik bus dengan kayaknya sekarang menjadi predikat bus paling malam rute Jakarta-Malang, yaitu PO27 Trans dengan keberangkatan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini jam 21.03 teman-teman. Nah, sedikit cerita, hari ini tuh aku ada agenda di acara pameran Gikomfek 2026 di Kemayoran. Rencananya aku habis acara Gikomfek langsung menuju ke Terminal Polres Tangerang dengan bus yang sama, keberangkatannya jam 19.00. Nah, cuman karena tadi tuh kerjaanku kelarnya tuh pas maghrib, jadi kalau misalkan dari Kemayoran menjalan ke Polres gak bakal keburu, dan aku masih ada belum check out di hotel di daerahnya Duku Atas teman-teman. Tapi pikir-pikir, langsung aja aku inisiatif untuk ngabarin kantornya PO27 Trans untuk memindahkan posisi boardingku di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini, dan alhamdulillah bisa dari Polres ke Pulau Gebang dengan keberangkatan jam 21.03. Dan kebetulan hari ini atau untuk yang jam malam ini unitnya adalah unit double decker terbarunya PO27 Trans. Double decker dengan nomor urut ke-11 sama ke-12-nya PO27 Trans ini. Yang jadi pertanyaan, jam berapakah kita akan tiba di Malang? Oke, nggak perlu lama lagi, kita akan langsung naik ke atas untuk ngambil tiket yang kemarin aku pesan melalui online. Yuk, langsung aja naik ke atas. Oh iya teman-teman, for your information, di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini ada Libers Cafe. Ini tuh 24 jam. Jadi misalkan kalian turun dari Pulau Gebang jam 3 pagi, bingung mau ngapain karena kendaraan mungkin atau KRL belum ada, bisa ngopi dulu di sini, dan ini 24 jam. Gokil, mantep nih. Salah satu rekomendasi kalau misalkan kita nunggu tuh, misalkan kalian ngonten dari timur sampai Pulau Gebang mau balik lagi angkatan pagi, bisa di sini. Nah, nunggunya di sini. Di sini juga ada Indomaret Point. Ini 24 jam enggak ya? Oh enggak, sampai jam 10 malam aja. Dibuka jam 5 sampai jam 10 malam. Berarti kalau misalkan pengen ngadem atau buang waktu sambil ngopi di Libers Cafe ini. Kita udah berada di area loketnya Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi setelah dari lantai 1 ke lantai MZ kalau nggak salah ini. Nah, sini yang paling gede ada punya Sinar Jaya teman-teman. Satu blok sendiri dikuasai Sinar Jaya karena emang keberangkatannya tuh banyak banget. Di sebelahnya ada PO City Trans. Nah, lalu untuk 27 Trans di mana yo? City Trans kalau nggak salah juga punya bus paling malam ke Malang deh. Tapi 8:30 kalau nggak salah ya. Nah, kita naik yang jam 9 lebih. Kita diarahin sama petugasnya. Ya Pak, siap. Saya yang tadi awalnya dari Polres Pak, pindah di sini. Nih, loketnya di sini teman-teman. Oke. Berarti tiketnya di Polres ya? Udah ambil tiketnya. Tiketnya 27 Trans per beberapa satuan waktu gitu ganti ya. Yang dulu awalnya amplop, terus sempet ganti model Jetbus 5, terus ganti model Tronton tapi yang versi imut. Nah, sekarang versi Tronton yang lebih garang nih. Ada kayak gambar apa ya? Bendera balap. Nah, kan 27 kan terkenal aktor gaspol. Nah, kalau masalah urusan ketepatan waktu bisa diandalkan ini. Modelnya baru kayak gini teman-teman, dan ketika kita tadi udah ngambil tiket di sini, itu pasti dikasih nih plat nomornya nih. Nah, plat nomornya ini berfungsi untuk kita nanti daftarin di checkpoint di sana. Nanti kita akan untuk dapat kertas boarding pass. Jadi di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini udah seperti stasiun kereta api yang nggak berkepentingan nggak boleh naik ke atas, makanya dikasih plat nomor ini. Jadi yang punya plat nomor ini kan agen yang tahu, otomatis agen akan ngasih
ke penumpang yang beli tiket. Jadi yang beli tiket yang boleh naik ke atas. Oke, abis ini kita akan naik bus dengan kode E7. Dapatnya ini Hemdal. Jadi keresaannya Hemdal itu Gift John dengan keberangkatan jam 21.03. Tarifnya naik. Dulu 430, sekarang 435. Naik 5.000. Nggak tahu ini atau karena mobilnya baru ya jadi naik 5.000. Tapi kalau 5.000 dengan mobil baru kayak gitu yo, wani tetepan. Oke, langsung aja kita menuju ke checkpoint area. Bisa pakai di situ ya? Oke. Oh, ternyata ada mesin cetak boarding pass otomatis. Kita coba. Aku baru tahu loh. Biasanya kan nyobanya masih di sana. Check in mandiri. Barcode gitu. Oke. Barcode kayaknya nih. Coba bisa nggak? Oh, bisa kayak Bisa. Oh, bisa. Oh. Siap. Amit ya. Pak turun nggak Pak ya? Nih, ada tulisannya nih. Andrian Pratikto 27 Trans Surabaya. Jam keberangkatannya 21.03. Masih ada waktu 30 menit lagi. Oh, di scan dim. Scan. Dia agak diangkat. Nah. Oke, sekarang kita udah berada di lantai paling atas. Ini ada ruang tunggunya di Terminal Terpadu Pulau Gebang dan di depannya adalah jalur keberangkatannya. Nah, di sini ada bus Tunas Muda, teman-teman, sleeper dengan tujuan antara kalau nggak Jogja dia ini ke mana? Arah Mauspati Ponorogo. Tapi kayaknya Jogja di jam segini. Yang startnya dari Polres jam 6 itu. Lalu ada Agramas, Sutskombi, C008. Aku kurang paham nih rutenya kemana nih. Mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa dikasih tahu di kolom komentar ya. Tapi feelingku ini rute Jogja malam nih. Kombinasi antara kelas eksekutif dengan kelas sleeper yang ada di belakang sana. Oh ya, Hino RM. Sebelahnya dari Harta Sanjaya, trayeknya itu sampai Madiun, teman-teman. Cuman pada kenyataannya kayaknya nggak pernah sampai Madiun deh. Mentok di garasinya yang ada di Masaran. Tapi kemarin aku lihat di aplikasi Traveloka atau Redbus kemarin tuh dia ada tiket sampai ke Madiun, teman-teman. Unik ya bang. Aku juga pernah naik bus ini pas puncak arus balik Lebaran tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, aku lupa. Itu bener-bener tarifnya paling murah sendiri. Yang lain 500, 600, dia cuma 350.000 rupiah. Ini ada bus Sungold. Wih, Sungold ini tujuannya ke Jogja. Versi akamnya Sungold, versi pariwisatanya adalah ANT Transport. Ini kan masih satu grup ya. Arsyad Niaga Transport, PT-nya sama. Sebelah ada Dieng Indah, tujuan ke Purwokerto, Wonosobo. Nah ini, sebelah sana ada Sinar Jaya. Jam-jam segini, jam setengah 9 ini udah kayaknya udah gak begitu banyak pilihan bus. Karena ya udah pada habis, teman-teman. Mungkin yang jam 10 malam atau jam 11 malam raja terakhirnya Sari Indah atau Saridon. Tunas Muda berangkat. Ini ada apa ya? Harapan Jaya. Kayaknya angkatan pagi deh baru nyampe nih. Bis 17. Nah teman-teman, sebenarnya aku tuh pengen naik bus 27 Trans ini tuh startnya emang dari Polris. Karena apa? Aku pengen ngasih ke rekomendasi ke kalian bahwa ini loh ada bus keberangkatan jam 7 tujuan ke Malang dari startnya Polris. Kenapa kok aku ngasih tau ke Polris? Karena Polris ini merupakan titik paling dekat atau paling enak dijangkau kalau misalkan kalian habis landing dari bandara, lalu naik kereta bandara menuju ke Polris, lalu bisa disambung naik bus menuju ke arah Surabaya, Malang dan sekitarnya dengan PO 27 Trans ini. Dengan keberangkatan jam 9, kayaknya udah nggak ada bus ke arah timur ya, tinggal bus yang ya tahu sendiri lah. Ini ada bus double decker premium keluaran tahun 2026 lagi ya, itu kan cukup unik sih dengan keberangkatan jam 9 dari sini. Biasanya nih ada orang yang dari luar negeri flight turun lanjut nyambung ke daerah itu naik bus. Nah tujuannya di Polres sebetulnya. Cuma kadang-kadang kan ada bus, ada flight yang nyampainya maghrib atau nyampainya malam, bisa dikejar di Polres naik 27 Trans yang angkatan malam itu, teman-teman. Jam 24.06 bus Sungold
berangkat dari Pulau Gebang menuju ke Solo hingga ke Jogja. Kalau nggak salah dia ini pakai Hino RK, bodinya Legacy SR3 Sweet Kombi. Kedatangan dari arah timur, ini ada Gunung Harto Transport Solution di ATS pakai sasis Volvo JB5 double decker. Jam segini baru nyampe Pulau Gebang. Kalau nggak salah dia berangkat pagi dari Malang itu jam 7 atau jam 8. 7 dari kantor Sudirman saya ingat gue. Ini ada yang baru masuk, ada bus Semeru dengan bodi Jetbus 5 Dream Coach dengan sasis Mercy 1626. Tujuannya ke Jogja, Solo Jogja. Nggak tahu ding. Dia jalur ke Jogja ya, via Ambarawa ada, yang via Magelang sama yang via Solo. Lumayan malam yo keberangkatannya yo. Ini 2104 pas bisnya datang. Dia ini lintasannya kalau nggak salah dari Polres, BSD, Pondok Pinang, Pasar Rebo Kampung Rambutan, Pulau Gebang ini dan sampai di Bekasi untuk titik terakhirnya. Yuk kita langsung aja menuju ke bisnya. Nah ini dia teman-teman, bus yang akan membawa menuju ke Malang 27 Trans dengan nickname Hemdal. Double decker paling malam dari Jakarta 2105 tujuannya ke Malang. Keresannya ini adalah Gev John. Menggunakan sasis Volvo B11R Euro 5 450 horsepower dengan balutan bodi Jetbus 5 SDD Super Double Decker. Kayaknya semua unit yang ada di 27 Trans itu jumlahnya ada 12 unit dan semuanya menggunakan sasis Volvo B11R. Nah, ada yang unik nih, aku kasih tahu di sini. Khusus untuk yang Gev John dan Hemdal. Nah, dia kan Volvo nih, tapi dia pakai kisi-kisi mesin ala-ala Mercy 2445. Tapi kalau emang dilihat emang ganteng sih teman-teman. Jadi lebih gagah gitu. Oke, ini adalah double decker nomor 1112 miliknya PO 27 Trans. Semuanya Jetbus 5 dan kalau kalian pengen tahu double deckernya rutenya kemana aja nih aku udah spill. Kode, jam, rute, dan nickname-nya. Kita langsung menuju ke atas teman-teman. Nah beda dengan Jord 430 dan Thor Freyer, untuk yang double decker paling baru ini malah nggak ada kompartemennya. Jadi kelasnya eksekutif biasa dan ada sleeper 2 di sini. Jadi balik ke double decker model dulu nih teman-teman. Kayak gini. Ini harganya lebih mahal yang bawah ini. Karena dia isinya lebih dikit, isinya 8 eksekutif dan di situ ada sleeper 2 unit. Kita lihat toiletnya. Toiletnya mewah cuy. Ini ada handuk panas dan juga ada pop mie, teh kopi. Ini untuk lantai bawah. Lantai atasnya beda lagi. Kita sekarang naik. Di sini ada semacam apa gitu? Smoking area yang di tengah sini. Bisa rokokan di sini, dibuka jendelanya. Bisa untuk 2 orang. Nah, di lantai 2 ini disediakan mini pantry lagi teman-teman. Ini ada mie gelas. Kalau yang di bawah itu kan pakai pop mie. Di atasnya pakai mie gelas, ada kopi, ada teh, kita bebas bikin. Di sini ada water boilernya. Nah, untuk seatnya kayak gini teman-teman. Sekarang ada kata-katanya di sini yo. Cakep. Di setiap bantal yang bisa di-adjust naik turun ini ada kata-katanya. Oke. Ini kelas eksekutif, harganya 435.000. Penumpangnya ada berapa? Bawah full, yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 10-an lah. Dia menggunakan kursi double leg rest kayak gini. Di bawahnya sini juga disediakan port USB untuk ngecas HP aja, nggak boleh untuk ngecas power bank. Tiga apa Redfin? Tiga ya apa? Botol papat. Ya Allah. Torpedo papat. Torpedo kapal selam. Ngawur. Wah Maya Edwin nih. Maya, otak jatnya dirit tok. Iki bae. Di sini tuh di depan itu enaknya 27 Trans, dia itu lega banget. Jadi buat naruh tas itu bisa. Dan sekarang jam 21.12 kita berangkat dari Pulau Gebang.
Jakarta Timur. Dibagi-bagi ya. Wis iki mau wis 2 wis ngono wis cukup. Kain buri kali wongnya anu akeh. Gua bagekne wong-wong. Enggak, iki tok wae. Oh iya wis. Wae, gampang. Iya. Nah, untuk double leg race kayak gini teman-teman. Mungkin ketika besok pas sudah siang kita akan review secara detail ya. Enak loh. Leg race-nya luas banget. Kursinya rimba kencana, lega ya. Lega ya. Lega ya. Oke. Space depan masih bisa buat naruh tas. Oke. Di sini juga ada cup holdernya tuh. Untuk ngecas juga ada di situ. Di sini juga ada. Mantap. Oke, kita menikmati perjalanan kurang lebih sekitar 800 km bersama 27 Trans Hemdal. Kosong. Ada penumpang ini. Jam segini ya? Harusnya dia berangkatnya lebih awal loh. Setelah ini kita akan jemput penumpang di Bekasi, yang mana itu merupakan titik jemput terakhir dari bus 27 Trans Double Decker ini. Nah, ini seakan kayak melengkapi jalurnya 27 Trans sebelumnya ya. Jadi double decker 27 Trans yang berangkat paling malam tuh ada 2, E4 sama E7. E4 itu yang Tor Fryer, saya ingatku, yang ada kompartemennya. Dia juga berangkat malam, cuma dia gak ambil penumpang di Pulau Gebang sama gak ambil penumpang di Bekasi. Dia langsung lewat tol Cibitung baru Cibitung langsung ambil penumpang di Cikarang. Jadi lewatnya Andara setelah dari Pondok Pinang. Nah, untuk Pulau Gebang sama Bekasi diambil sama Hemdal sama Gavin John ini yang pakai kode E7 dengan keberangkatan paling malam. Bekasi jam berapa? Hampir jam 10, 11:04 mungkin. Loh, ini adalah tol Cimanggis Cibitung nih teman-teman. Oh, berarti nggak ada penumpang Bekasi. Nah, ketemunya sama Tor Fryer tuh jalurnya di sini nih. Nah, mereka tuh dari mana? Pondok Pinang langsung lewat tol Cimanggis Cibitung yang baru ini. Set langsung lompat ke sini, ambil penumpang di mungkin ada Cibitung ataupun Cikarang. Kita langsung bablas. Berarti ini bablas nih, langsung rumah makan. Ya mungkin jam 11 lah kita makan. Avanti Jakarta Malang. Grand Captain. Iya, kan kapten ini. Iya. Dia nggak salah kali deres itu jam 6 ya, setengah 6 ya. Oh, masuk Cibitung dulu dia teman-teman. Iya sih, bener. Yang kelas super eksekutif yang dulu pernah aku naiki. Bisa dibilang ini merupakan unit anomalinya Sinar Jaya sih. Kayaknya baru ini deh Sinar Jaya punya unit Grand Captain. Cuman ada 2 unit, nomor bodi 51DD dan 50DD. Salah satunya pernah dipajang pada gelaran Gias 2024 silam. Dan aku pernah nyobain naik resanya 51DD dari Kalideres menuju ke Malang. 2218 kita sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Depan situ ada Arimbis kalender R22. Salah satu keunggulan kalau bus berangkat akhir, berangkat malam tuh jam segini jalan tol udah lumayan sepi teman-teman. Jadi bisa digaspol di kecepatan 100 ke atas. Ini baru ngerem karena di situ ada truk banyak sama perbaikan jalan. Ada 120 konstan sih. 2240 ini kita isi solar di rest area kilometer 102. Dia teman-teman, sekarang Sinar Jaya yang kelas sleeper, kelas premium, double decker maupun yang kelas tol leg race itu sekarang udah gak serius makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang, tapi di Taman Lestari kilometer 102. Jadi kemarin ya kalau nggak salah beberapa sebulan yang lalu lah
pada bedol desa keluar dari sana, nggak tahu kenapa. Termasuk bisa kita naik ini nih. Dulunya di rumah makan Taman Selera Cikamurang, sekarang pindah di Rosin. Nggak cuma ini aja, sebelumnya udah Sun, Siliwangi Antarnusa, dan juga SSM. Berarti ada 4 PO yang out dari sini. Ya, kok lewat sini? Nggak sih solar. Loh. Se. Bisa apa lewat masuk kok lewat sini? Oh, malah ke sini. Se. Sana terpantau ada Harapan Jaya dan Sari Mustika yang servis makan. Oh, ke bypass antrian di sini teman-teman. Soalnya antriannya lumayan panjang nih. Tadi kita masuk sini 22.43, udah 2 menit kita nggak gerak. Kita coba lihat nanti selesai jam berapa ini. Nah, tadi ketika pas berangkat dari Pulau Gebang itu dibagiin snack sebetulnya teman-teman. Tapi kita belum nge-review snacknya. Nah, snacknya ini dikasih kayak apa ya, goodie bag itu, ada tulis saja harapan dan doa antarku melawan lelah. Oke, baik. Kita lihat isi snacknya ada apa aja. Roti croissant deli, kacang Garuda Derosta, Citato, air mineral, Ichiocha, coklatos neh, permen 2. Oke, karo kartu ucapan terima kasih, tisu basah. Oke, permen berarti biro dim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang bisa dimakan, 2 yang nggak bisa dimakan. Lumayan loh untuk sekelas apa, eksekutif ya, eksekutif plus ya, eksekutif lah, dapat model kayak gini. Yuk kita sekarang servis makan. Ini kita udah turun teman-teman. Nah, untuk yang unit ini kalau nggak salah itu jam 6 dari Priok. Bareng loh. Padahal Priok nggak terlalu jauh sama Pulau Gebang. Tapi infonya aku tadi tanya, katanya jalanannya macet banget. Oke, sekarang kita servis makan di rumah makan Rosin Subang. Nah, unik nih. Biasanya kan kita parkir di sana ya. Ini karena semua kayaknya banyak banget PO bus yang servis makannya itu pindah di sini. Ada 3 boyongan dari rumah makan Taman Selera Cikamurang, termasuk tuh Siliwangi Antarnusa, servis makan di sebelah sana. Dan tuh 27 terus kayaknya di Rosin Ballroom, di dekatnya pintu masuk ada ballroom ini yang dijadiin tempat servis makan. Nah, untuk parkirnya 27 Trans ada di sebelah sini teman-teman. Kita lihat servis makannya kayak gimana di rumah makan Rosin untuk PO 27 Trans. Ya, siapa ya? Makan sini aja, Mbak. Ini sama semua kan buat di sini?
Oke. Kebetulan ini kan mobil terakhir. Oh. Jadi kita satuin aja. Oh, disatuin aja. Oke, baik. Tadi dikasih info sama masnya tuh biasanya kalau ada yang kelas eksekutif plus atau yang kelas sleepernya tuh harus makanya di sebelah sana. Cuman karena ini udah bis terakhir dan udah malam dan penumpang katanya nggak terlalu banyak, jadi disatuin aja di sini. Kita lihat servis makannya ada apa aja. Nasinya milih sendiri, ada sop, ada kacang, tahu, ayamnya ayam bakar kayak gini. Ada kerupuk, ada sambal, dan minumnya itu ada teh hangat sama es teh. Untuk servis makan di rumah makan Rosalia Indah yang ada di Subang ini, untuk yang paketannya yang diambil 27 trans itu ada sop, ada kerupuk, ada sayuran ini sama tahu, dan untuk lauknya ini ada ayam bakar. Tadi aku sempat nyicipin ayam bakarnya, bumbunya enak banget dan empuk. Enak, legit banget. Terus kita coba supnya. Enak sih. Dan jujur kalau dibilang pindah rumah makan ini sisi kualitas, ini upgrade sih. Tapi aku jangan-jangan curiga naiknya tiket ini gara-gara pindah ke sini juga kayaknya. Tapi sisi 5.000 kalau ini ya mending milih ini sih. Makanannya menurutku lebih mantap. Oke, abis ini aku makan, dan habis makan kita akan balik lagi ke bis dan tidur. Oke? Udah kenyang banget. Wah, asli. Ini bus Rosalia tujuan ke Lampung berangkat. Jam segini hampir jam 12. Ini bukan jam-jam ramenya rumah makan Rosin ya. Aku nggak bayangin kalau misalkan pas jam peak season atau pas jam-jam ramenya Rosin kumpul, terus bus-bus yang sekarang pindah ke sini kumpul, ramenya kayak gimana. Tapi harusnya udah diperhitungkan lah ya. Ada yang masuk sini tuh seingatku ya, selain Rosin, yang pertama ada KIM, Juragan 99, lalu ada PO, SS Transport, SSM, Siliwangi Tarnusa, dan 27 Transport. Nah, yang jam-jam segini kayaknya udah tinggal jam-jam akhir, dan mungkin habis ini jam-jam 1, jam 2 itu masuk jajaran Rosalia Indah yang dari arah timur. Dia biasanya servis snack di sini. Jam 1, jam 2, jam 3. Habis ini bus yang akan naik ini akan berangkat mungkin sekitar 5 menit lagi. 23.50 lah kita kayaknya berangkat. Terus estimasi sih harusnya jam 8 masuk di mana? Malang. Tapi kalau misalkan di bawah jam 8 asli, berarti ini kenceng banget. Apalagi ini apalagi bus ini kan dia udah isi solar tadi di 102. Jadi mungkin dari sini langsung tembak langsung ke arah Jawa Timur. Oke, langsung aja kita menuju ke bus. Ini penumpang kayaknya udah pada naik deh. Tapi ada yang beberapa masih di toilet sana, teman-teman. Oh ya. Ya. 2351 berangkat dari rumah makan Rosin Subang. Masuk di gerbang tol Subang. Habis ini kita mau tidur, ngantuk banget karena juga nggak ada apa-apa lagi di depan situ. Busnya udah pada di depan semua. Mungkin ketemu bis-bis Jawa Timuran udah masuk Nganjuk, Kertosono, Jombang mungkin, atau malah di Surabaya ketemunya. Kalau dilihat di estimasi jam sih kita akan sampai di Malang sekitar jam 9 pagi. Tapi nggak tahu juga. Kita juga belum nurunin penumpang di Medaeng, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. .554 kita udah selesai solar di 626 Sarada.
Kita udah sampai di daerah Medaeng nih, jam 7:04. Bisa budale selisih kurang jam, sak jam. Ini kita udah persiapan mau turun di terminal Arjosari Malang jam 9:04. Ini krunya udah ngasih informasi bahwa kita akan sampai di terminal Arjosari Malang. Bisa Blitar jam 10 pas. Sing Bagong Banter. Steni kuya ya, Bos. Jam 10. Ya, betul selesai. Delok sik. Sing ATV 1526 lho. Full neck ya. Ya. Iki jam 10 pas kok kene. Ya, parkiran bus-bus premiumnya Malang nih teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di terminal Arjosari jam 8.48. Gak sampai jam 9. 8.48. 848. Monggo, nggih. Aman. Aman. Nggih. Bus berangkat lagi menuju ke kantor Suhat yang ada di Malang, dekatnya Universitas Brawijaya Malang, di Malang Kota. Total perjalanan yang dibutuhkan dari Pulau Gebang menuju ke Terminal Arjosari kurang lebih 11 jam 36 menit. Kalau di bawah 12 jam Pulau Gebang Malang udah termasuk cepet ya. Recommended buat kalian yang pengen berangkat malam dari Jakarta tujuan ke Surabaya maupun Malang. Sekian dariku, sampai jumpa di video-video selanjutnya.